طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para peserta kajian di bawah pengelolaan Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel Indonesia dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan juga pemirsa TV manapun yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa untuk melanjutkan bagaimana kondisi ruh di alam kubur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan proses dicabutnya nyawa orang mukmin. Nah, sekarang kita masuki bagaimana proses perjalanan ruh dan nasib ruh orang-orang kafir atau orang durhaka di alam kubur. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal abdal kafira awil fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir, yang durhaka, bila dia sudah sampai di penghujung masa-masa kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat alias mau mati ini, turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Wajah mereka itu hitam karena yang akan mati ini orang kafir. Yang menyambutnya adalah rombongan para malaikat yang wajahnya hitam membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang sangat kasar yang diambil dari neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir, orang durhaka yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Malakul maut ini kemudian duduk di samping kepala orang yang akan mati ini. Lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sahati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka nongollah si ruh itu dari jasadnya. Dicabutlah oleh malakul maut seperti dicabutnya safud dari wol atau kain wol yang basah. Safud itu batang besi yang ada cabang-cabangnya, yang masuk ke dalam kain wol yang basah. Ketika dicabut, apa yang terjadi? Cabang-cabangnya itu ngait ke serat-serat kain wol basah yang kuat. Dicabut secara kuat sampai putuslah bersamaan dengan dicabutnya ruh itu, putus urat-uratnya dan syaraf-syarafnya. Sakitnya itu enggak ketulungan. Kita tahu di dalam tubuh kita ada konon miliaran syaraf. Dan kita pernah menjelaskan bahwa ruh itu menempati seluruh
bagian dari tubuh kita dan tertanam di setiap titik-titik syaraf manusia. Entah ada berapa miliar titik syaraf dalam tubuh manusia, maka ruh itu menempel berakar di setiap titik syaraf secara kuat. Dan syaraf ini kita tahu inilah bagian yang membuat kita bisa merasa. Kita disentuh orang merasa ada yang disentuh. Ada tiupan angin sejuk, terasa sejuk. Tiupan angin yang panas, terasa panas. Dipukul, sakit. Dilukai, perih. Itu karena ada syaraf. Syaraf ini yang menyebabkan kita bisa merasakan apapun pada tubuh kita. Nah, bayangkan ketika dicabut, begitu kuat ruh itu menancap berakar di setiap titik syaraf, tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Begitu dicabut, putus seluruh urat-uratnya dan syaraf-syarafnya. Lalu diambil oleh malakul maut dan tidaklah dibiarkan walaupun sedetik sekejap mata kecuali diambil lagi oleh para malaikat yang mengiringinya. Lalu disimpanlah ruh itu di kain al-musuh tadi yang kasar, yang apabila kena kulit kita ya sakit, perih, ya juga gatal yang seperti itu. Ini dari api neraka. Lalu timbullah bau busuk yang luar biasa menyengat, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawalah ruh yang busuk itu ke langit, naik ke atas oleh rombongan malaikat yang hitam wajahnya. Setiap kali mereka berpapasan dengan rombongan para malaikat di perjalanan menuju langit, maka para malaikat yang berpapasan tadi bertanya, "Ma hadhi ruhul khabithah?" Ini ruh siapa yang busuk ini? Dijawab, "Ruhu fulan ibn fulan." Ini ruh si fulan bin fulan, disebut dengan seburuk-buruk nama yang dahulu dia dinamai dengan nama itu. Lalu fayustaftahu fala yuftahulah. Begitu sampai di langit pertama, minta dibukakan pintu langit pertama, tapi tidak dibukakan untuk mereka. Tahu, ini bisa menimbulkan polusi, bau dan kotor yang luar biasa, makanya tidak dibukakan. Pintu langit pertama pun tidak dibukakan sehingga si ruh itu mentok sampai di sana, tidak bisa menembus langit menuju Allah, tidak. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Kata Allah Azza wa Jalla, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat." Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Yang dimaksud mereka di sini orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Alias mustahil, tidak mungkin ada unta masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, jari kita aja nggak bisa masuk. Mustahil apalagi unta. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla." Catatkan catatan hambaku ini di sijin, di tanah yang paling rendah. Lalu setelah itu dicampakkanlah ruhnya itu dari atas langit. Tidak dihantar, tidak dikembalikan secara terhormat, tapi dicampakkan, dilemparkan begitu aja dari langit. Akhirnya disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran dalam surah Al-Hajj
Ayat yang ke-21, surah 22 ayat 21, Allah menyatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa orang yang musyrik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia ini tersungkur dari langit, terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung-burung atau terbawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu akhirnya dikembalikanlah ruhnya ini ke dalam jasadnya. Datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Lalu disuruh, duduklah si orang kafir ini, lalu duduklah dia. Lalu ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Orang ini hanya menjawab, ha la adri. Ha, apa, saya nggak tahu. Ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Jawabannya sama, ha la adri. Saya nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, maka terdengar ada suara yang berseru dari langit. Ang kadzaba abdi fafrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar wa aftahu lahu baban ilan nar. Hambaku ini telah berdusta. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Pakaikan kepada dia pakaian dari api neraka. Dan bukakan pintu menuju neraka. Akhirnya dibukakan pintu menuju neraka. Bertiuplah angin dari neraka ke alam kuburnya. Panasnya dan baunya tak ada bandingannya. Sepanas apapun cuaca udara yang pernah dialami oleh manusia di alam dunia, mungkin ada yang di musim panas, waktu summer di negeri-negeri bagian terlalu utara atau selatan. Di Eropa, di Asia Timur gitu, atau di Australia sana di musim lain. Pada waktu musim panas, puncaknya musim panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Panasnya nggak ketulungan. Nah ini api neraka, hawanya masuk ke alam kubur orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Jauh lebih dahsyat daripada itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Baunya juga nggak ketulungan, nggak ada bandingannya di alam dunia ini. Lalu wa yadhiku alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'u. Lalu dia ini dihimpit di alam kuburnya sampai remuk tulang-tulang rusuknya. Kebayang sakitnya? Iya tentu saja. Jangankan umpamanya digencet sampai remuk seluruh tulang rusuknya. Kita kejepit pintu sedikit saja. Aduh sudah sakitnya nggak ketulungan. Kejepit pintu mobil, coba. Kita lagi pegangan, mobilnya ditutup. Serasa pejet ini jari-jari. Bisa nangis kita, saking sakitnya. Ini bayangkan, remuk tulang-tulang rusuknya. Kemudian dikembalikan seperti semula, utuh. Setelah itu wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Datang orang dengan 3 keadaan. Pertama, wajahnya buruk. Baik wajahnya itu memang tampangnya maupun ekspresinya nyebelin. Tampangnya buruk, ekspresinya juga nyebelin, double itu. Kedua, pakaiannya juga buruk. Ketiga, badannya super bau. Terus sikapnya juga, rese. Dia berkata, abshir billadhi yasuk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kata dia, selamat menikmati kesengsaraanmu.
selamat merasakan penderitaanmu. Ini mungkin bahasa sinisme ya, atau sarkasme, atau apa, saya lupa. Pokoknya mah engkau ucapkan selamat, tapi dengan sesuatu yang membuat kita celaka gitu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang kafir atau orang durhaka ini menjawab, "Wa man anta? Fawajhuka al-wajhul ladzi ya'ti bisyarr." Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dijawab, "Ana amalukal khabith." Aku ini amal busukmu. Amal buruknya menjelma menjadi orang yang buruk. Jelmaan amal kita ternyata. Bagaimana kita beramal di alam dunia, kelak di alam kubur akan menjelma menjadi sosok manusia. Kalau amal kita baik, dia akan menjelma menjadi sosok manusia yang baik. Kalau amal kita buruk, dia akan menjelma menjadi orang yang buruk. Lalu setelah itu dibukakan, diperlihatkan rumah dia di neraka. Ngerinya dengan berbagai macam jenis azab yang tidak ada duanya, tidak pernah terbayangkan di alam khayalan. Bergidiklah orang itu takut. Lalu dia berdoa, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Sebab baru melihat gambaran azab di neraka sudah ngeri, belum mengalami itu. Tapi nanti hari kiamat akan memasukinya. Makanya dia berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kiamat." Inilah yang disebut dengan azab kubur. Ada beberapa jenis yang diterangkan di dalam hadis ini. Yang pertama, ketika sakaratnya itu dicabut dengan paksa, menimbulkan sakit yang luar biasa. Yang keduanya, ditutup pintu langit bagi dia, tidak bisa menembus langsung menuju Allah di atas langit. Terus dicampakkan dari atas langit si ruhnya. Disambar burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Terus di alam kuburnya mengalami fitnah kubur. Tidak bisa menjawab fitnah kubur alias pertanyaan di alam kubur, terus memperoleh azab. Dihimpit badannya sampai remuk. Diberikan alas duduk dari api neraka, diberikan pakaian dari neraka, terus dibukakan pintu menuju neraka. Bertiuplah angin neraka yang panasnya dan baunya tak terkira. Datang orang yang nyebelin. Itu tidak sampai di sana. Dalam lafaz lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah law duriba biha jabalun kana turaba." Setelah itu dilepaskan kepada orang itu seseorang yang buta tuli bisu. Di tangannya itu ada godam, ada palu besar, kuat, yang bila palu ini dipukulkan ke sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Gunung di sana loh, gunung di daerah Timur Tengah, gunung batu yang isinya cadas, yang keras. Itu kalau dipukul dengan godam, dengan palu yang dipegang oleh orang ini, itu bisa hancur luluh, rata jadi tanah. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba. Lalu orang yang membawa palu itu memukulkan palunya ke orang tadi, orang kafir atau orang durhaka di alam kubur, sampai pejet, sampai penyet. Lalu ya kebayang ya sakitnya, kebayang menderitanya, jangan dibayangkan, gak ada bandingannya dengan di alam dunia ini. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana. Lalu Allah mengembalikan kembali orang ini seperti sedia kala. Utuh lagi. Fayadribuhu darbatan ukhra.
dipukul lagi untuk kedua kalinya, menjerit lagi. Fayasihu sayhatan yasmahu kullu syai'in illa thaqalain. Dia menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh seluruh makhluk. Kecuali dua makhluk yang tidak dengar, yaitu manusia dan jin. Tidak mendengar jeritan alam kubur. Makhluk lain mendengar, binatang mendengar, kucing mendengar, ayam mendengar, anjing mendengar, semua binatang pun mendengar. Yang tidak mendengar itu hanya apa? Hanya manusia dan jin. Dan ini adalah bentuk lain dari azab yang ada di alam kubur. Lihat, ada orang yang diazab di alam kubur. Dengan demikian, apa yang membuat orang bisa pede dia dapat ampunan Allah? Dengan dosa-dosa yang dilakukannya dan dia tidak tobat dari dosa itu. Pede aja bahwa Allah itu lautan ampunan. Iya, lautan ampunan itu kepada orang yang tobat. Masih dalam kitab Musnad Ahmad, diceritakan lagi oleh sahabat yang sama, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqal ala majtama'a haula. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba beliau melihat sekumpulan orang. Lalu beliau bertanya, untuk apa mereka berkumpul? Dijawab, ala qabrin yahfurunahu. Mereka berkumpul itu sedang menggali kuburan. Karena ada yang akan mati yang dikuburkan, yang mati yang akan dikuburkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merasa takut. Kemudian beliau dengan tergesa-gesa pergi di hadapan para sahabatnya sampai tiba di kuburan. Kemudian beliau berlutut di atas kedua lututnya. Kata Al-Bara bin Azib, fastaqbaltuhu baina yadayhi li'andura madza yasna. Lalu aku pergi ke hadapan beliau untuk melihat apa yang sedang beliau lakukan. Fabaka. Beliau menangis sampai bercucuran air matanya membasahi kedua pipinya. Lalu beliau berkata sambil menghadapkan wajahnya kepada kami, ayu ikhwani limithli hadzal yaumi fa'iddu. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku, untuk momen seperti hari inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Hendaklah mempersiapkan menghadapi saat ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita dikuburkan. Siapkan diri kita. Menyiapkannya bukan dengan latihan fisik, tapi dengan memperbanyak ibadah, amal soleh dan kebaikan, karena itu yang bisa menyelamatkan. Dari hadis Buraidah, masih dalam riwayat Imam Ahmad, berkata Buraidah, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fanada thalatha marrat. Suatu saat, suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam keluar menemui kami. Lalu beliau memanggil 3 kali. Lalu berkata, innama mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu aduwan ya'tihim. Faba'athu rajulan yatara'a lahum. Fa'absaral aduwa. Fa'aqbala liyunzirahum. Wa khasya ayyudrikahul adu qabla ayyunzira qawmahu. Fahuwa bithawbihi ayuhan nas utitum. Ayuhan nas utitum. Ayuhan nas utitum. Thalatha marrat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tahukah kalian perumpamaan antara aku dengan kalian? Gambaran antara aku dengan kalian?
Para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menyatakan, sesungguhnya gambaran antara aku dengan kalian adalah taubahnya seperti satu kaum yang takut terhadap serangan musuh yang menyerang secara tiba-tiba. Makanya kaum itu mengutus seorang mata-mata yang mengawasi kondisi musuh. Kalau musuh itu menyerang dan tiba-tiba musuh sudah bergerak, OTW bahasa Ikiwarinya Maya, OTW kemana? Ke kaum tersebut. Maka si mata-mata ini segera bergegas menuju kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya bahwa musuh datang menyerang. Dia khawatir musuh lebih dahulu datang ke tengah kaumnya sebelum dia memberikan peringatan tersebut. Mata-mata itulah Nabi SAW. Kaum tersebut adalah kita semua dan musuh itu adalah kematian. Nabi SAW mengingatkan kita terhadap ngerinya kematian, alam kubur, alam akhirat. Sebelum kita semua mati, jangan sampai kita mati tanpa persiapan. Sama dengan satu kaum berleha-leha, lengah, para musuh itu sedang menuju menyerang, mau menyergap mereka. Udah bisa binasa. Tapi kalau umpama kita sudah tahu musuh sedang di perjalanan, kita mau diserang, kita siap-siap. Kita bikin benteng pertahanan. Kita bikin jebakan agar musuh itu sebelum memasuki daerah kita sudah bisa dibinasakan terlebih dahulu. Kita atur strategi begini dan begitu. Kita atur formasi pasukan sesempurna yang kita bisa agar kita selamat dan musuh kalah. Itu kan yang kita lakukan. Kalau apa? Kalau kita sudah tahu musuh sudah datang OTW menuju kita. Nah ini kematian juga begitu. Kalau kita sudah diingatkan oleh Nabi SAW, kematian akan datang. Melalui ayat, melalui hadis, melalui realita. Kenyataan yang kita lihat banyak orang mati. Suatu saat kita akan kegiliran. Maka kita akan bersiap-siap. Wahai manusia, kata Nabi SAW, aku telah memberitahukan kepada kalian, aku telah mengingatkan kalian. 3 kali beliau menyatakan begitu. Dan ini menunjukkan sebelum kematian datang, kita itu harus siap. Jangan kematian datang ketika kita berlumuran dosa. Ketika kita masih jauh dari ibadah dan amal soleh serta melakukan berbagai kebaikan. Maka sungguh aneh apabila ada orang pede Allah akan mengampuninya walaupun dia banyak dosa padahal dia tidak tobat dari dosa-dosanya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, kullu muskirin haramun wa inna 'ala Allahi ahdan liman syaribal muskira ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatil khabal? Qal araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Kata Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang memabukkan haram. Dan Allah telah memberikan janji, siapa yang meminum minuman yang memabukkan, Allah akan berikan kepada dia di akhirat tinatul khabal. Para sahabat bertanya, apa tinatul khabal itu wahai Rasulullah? Dijawab, keringatnya ahli neraka dan perasan dari tubuh ahli neraka.
Ahli neraka diperas tubuhnya sehingga menimbulkan cairan dari tubuh. Keringat ahli neraka menjadi cairan. Itu yang disebut tinatul khabal, dan itu akan diminumkan kepada para pemabuk yang suka mabuk ketika di alam dunia ini. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Inni ara ma la taraun wa asma ma la tasma'un. Attatis sama wa haqqa laha an ta'itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa alaihi malakun sajidun. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira wa ma taladzadtum bin nisa' 'alal furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah Ta'ala." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Berguncanglah langit, dan sudah selayaknya dia berguncang. Karena tak ada satupun tempat di langit walaupun hanya sejengkal, kecuali di tempat itu ada malaikat yang sedang sujud. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian pun tidak akan berasa nyaman, berlezat-lezat dengan istri-istri kalian di tempat tidur. Dan kalian pasti akan keluar ke tempat-tempat tinggi lalu memelas kepada Allah Azza wa Jalla. Saking takutnya, seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW, melihat apa yang beliau lihat, mendengar apa yang beliau dengar, pastilah gak akan bisa ketawa. Nangis terus, takut, memohon-mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW? Neraka diantaranya. Apa yang beliau dengar? Diantara jeritan kubur, dijeritan di alam kubur. Begitu mengerikan. Berkata Abu Dzar, "Wallahi lawadadtu anni syajaratun tu'dad." Demi Allah, aku berangan-angan seandainya aku ini sebatang pohon yang ditebang, yang dipotong. Daripada jadi manusia, kalau pohon tidak punya rasa, tidak dibebani tugas untuk melakukan ibadah, tidak akan diazab dengan azab yang super dahsyat. Beliau berangan-angan lebih baik menjadi pohon daripada menjadi manusia. Kalau manusia beresiko diazab. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia berkata, ini salah satu jenis penderitaan di alam kubur. Dan kita amat disesalkan, amat disayangkan mengalami ini, sesoleh apapun kita. Kalau fitnah kubur kita bisa selamat, azab kubur kita bisa selamat, tapi poin ini nggak bisa selamat, sesoleh apapun kita. Berkata Hudzaifah, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah, falamma intahayna ila al-qabr qa'ada ala sya'fatihi faja'ala yuraddidu basarahu fihi thumma qala yudghadul mu'minu fihi dhaghtatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafiri nara." Kata Hudzaifah, kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengurus jenazah. Ketika kami sampai di kuburan, beliau duduk. Beliau menatap kuburan itu berulang kali, kemudian beliau berkata, seorang mukmin akan dihimpit di alam kuburnya dengan satu himpitan yang meremukkan tulang belulangnya. Adapun orang kafir, kuburannya akan dipenuhi oleh api neraka. Yang dimaksud dengan tazulu minha hamailuhu ay uruqul unthayain.
Sampai sendi-sendinya itu remuk-remuk, copot-copot karena dihimpit oleh himpitan di alam kubur tersebut. Suatu saat Jabir berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tufiya. Falamma shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna tawilan faqil ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta faqala laqad tudayaqu ala hadha al-abdi salih qabruhu hatta farajallahu an. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mengurus jenazah Sa'ad bin Mu'adz ketika Sa'ad ini wafat. Sa'ad bin Mu'adz itu hamba yang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesolehannya. Ketika wafatnya itu, seluruh pintu langit dibuka. 70.000 malaikat bersalawat kepadanya dan arsy pun berguncang. Inilah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang, seluruh pintu langit dibuka dan 70.000 malaikat salawat kepadanya. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Setelah selesai Nabi SAW mensolatkan Sa'ad, lalu diletakkan di dalam kuburan dan sudah diratakan tanahnya, beliau bertasbih, Subhanallah. Kami pun bertasbih pula dengan tasbih yang panjang. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, kami pun bertakbir. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Beliau menjawab, telah dihimpit hamba yang soleh ini di alam kuburnya, lalu setelah itu Allah melepaskannya kembali. Bayangkan ini orang yang tersoleh seperti itu, yang kematiannya membuat arsy Allah berguncang, seluruh pintu langit dibuka. Ternyata memperoleh atau mengalami himpitan yang luar biasa. Apalagi yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa berkata Rasul alaihi salatu wasallam, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insan lasu'iqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila jenazah sudah diletakkan di keranda, lalu dipikul oleh beberapa orang laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Kalau jenazah ini jenazah orang soleh, dia akan berkata, segerakan aku. Ingin segera masuk alam kubur. Ingin segera menikmati nikmat kubur. Tapi kalau jenazah ini bukan orang soleh, bukan jenazah ahli ibadah, tapi orang durhaka, dia akan berkata, aduh celaka aku, mau kalian bawa kemana ini jasadku? Teriakannya ini terdengar oleh segala sesuatu kecuali oleh manusia. Manusia aja yang tidak mendengar. Seandainya manusia mendengar, niscaya dia akan binasa. Niscaya minimal dia akan pingsan. Di dalam Musnad Ahmad, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadanu syamsu yaumal qiyamah ala qadri milin wa yuzdadu fi harriha kada wa kada tagli minhar ru'us kama taglil qurur
Yarquna fiha ala qadri khatayahum minhum man yablughu ila ka'bayh wa minhum man yablughu ila saqayh wa minhum man yablughu ila wasatih wa minhum man yaljimuhu al-araq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matahari pada hari kiamat akan dekat sejarak 1 mil. Panasnya lebih panas daripada ini dan ini. Mendidihlah kepala-kepala mereka seperti mendidihnya panci di kuali atau air di kuali. Mereka berkeringat di dalamnya sesuai dengan kadar kesalahan atau dosa mereka. Di antara manusia ada yang keringatnya merendam dia sampai 2 mata kaki, ada yang sampai 2 betisnya, ada juga yang sampai pinggangnya, ada juga yang sampai ke telinganya. Terendam oleh keringatnya masing-masing. Sesuai dengan kadar keburukan yang mereka lakukan. Masih dalam Musnad Ahmad, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qaran qad iltaqamal qaran wa hana jabhatahu yastami'u mata yu'maru fayanfuh. Faqala ashabu kaifa naqulu ya Rasulullah, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa bersenang-senang dalam kehidupan di dunia? Padahal malaikat pemegang sangkakala sudah mengulum sangkakala ini di mulutnya. Tinggal tiup gitu. Sambil mengernyitkan dahinya mendengar kapan itu diperintahkan untuk ditiup, maka dia akan meniup. Begitu diciptakan sudah langsung ada di mulut. Pandangannya menuju ke arah arsy. Karena Allah istiwa di atas arsy. Daun telinganya siap terpasang mendengar. Dan dahinya dikernyitkan, menunjukkan fokus konsentrasi yang luar biasa terhadap perintah yang sewaktu-waktu akan diberikan. Kalau ada perintah tiup, akan ditiup. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Dijawab, katakan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa 'ala Allahi tawakkalna. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada Allah pula lah kami bertawakal. Dan ini menunjukkan bahwa kiamat beserta peristiwa baik sebelumnya di alam kubur ataupun setelahnya di alam akhirat sesuatu yang harus dan wajib diwaspadai. Dipersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Dalam hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyihi laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang menganggap dirinya agung, takabur dia, merasa besar, merasa terhormat, merasa mulia. Dan salah satu ciri orang takabur itu menolak kebenaran. Didakwahi menolak, dinasihati menolak, diingatkan kesalahan-kesalahannya malah marah. Dikoreksi ya kekeliruannya malah balik menyerang orang yang mengoreksi. Minimal dia tidak suka akan hal itu. Itu takabur, merasa diri agung. Karena merasa diri agung nggak layak untuk dikritik, untuk dikoreksi, untuk disalahkan atau untuk diungkap kesalahan. Itu takabur. Nih ada ancaman dari Nabi SAW. Man ta'azzama fi nafsi. Siapa orang yang merasa dirinya agung, terhormat. Makanya kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak dakwah, menolak koreksian.
Siapa orang yang merasa agung dalam dirinya atau dia sombong ketika berjalan, berjalannya itu dengan lagak yang pongah, yang sombong, yang congkak, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ada lagi jenis azab siksaan bagi orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin nih. Ini yang perlu diwaspadai dan ditakuti. Jangan kepedean. Tenang, Allah melautan ampunan. Walaupun banyak dosa tanpa tobat, Allah Maha Pengampun Penyayang. Nih banyak orang muslim yang seperti itu diazab di alam kuburnya atau di akhiratnya. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata alaihi salatu wasalam, innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang tukang gambar makhluk hidup akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada dia, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Dia diazab karena menggambar makhluk hidup. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih juga dari Ibnu Umar, berkata Nabi SAW, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian, masing-masing kalian, bila dia mati masuk ke alam kubur, akan ditampakkan, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya kelak setiap pagi dan petang. Kalau dia calon ahli surga, akan diperlihatkan tempat tinggal di surga kepada dia. Itu nikmat kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur. Dan kalau dia ahli neraka, pinarakaan calon ahli neraka, maka akan diperlihatkan tempat tinggal dia di neraka nanti. Itu setiap pagi dan petang melihat rumahnya. Ketika ahli neraka melihat rumahnya, calon rumahnya, ngeri, dia takut. Ketika calon ahli surga melihat rumahnya di surga, dia senang, gemes, greget, ingin segera. Gitu ya. Lalu dikatakan, inilah tempat tinggalmu sampai Allah kelak membangkitkanmu pada hari kiamat. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain tentang nasib buruk yang teralami oleh orang-orang durhaka. Baik dari kalangan kaum muslimin yang durhaka, apalagi dari kalangan orang-orang kafir. Berdasarkan hal itulah maka tidaklah layak bagi seorang pun untuk bersandar kepada sifat maha pengampunnya Allah sehingga terus-menerus di atas dosa tanpa tobat, tapi dia berkeyakinan Allah tetap akan mengampuninya. Perhatikan hadis-hadis tadi, banyak orang muslim yang terkena azab baik di alam kubur ataupun di akhirat karena dosa-dosa yang tidak ditobatinya. Ya, inilah penjelasan kita pada hari ini, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, dengan hamba Allah di Malang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya. Tadi di dakwahnya Pak Ustadz kan ada bilang kalau mengukir gambar bernyawa kan berdosa itu, diazab. Terus bagaimana kalau misalnya di video call dengan cucu gitu,
terus cucu ngirim-ngirim foto ke kita. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih Pak Ustadz, demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ibu hamba Allah di Malang. Iya, tadi dijelaskan bahwa menggambar makhluk hidup terlarang, terazab. Bahkan azabnya paling dahsyat. Adzabun nasi yaumal qiyamah asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Sekarang bagaimana dengan video, film gitu, video atau apalagi video call atau pakai Zoom, pakai Skype kayak gitu ya. Pokoknya ada gambarnya. Kalau video, maka berbeda hukumnya dengan gambar tangan, gambar lukis. Video itu dihukumi sama dengan bercermin. Dan bercermin tidaklah terlarang. Oleh karena itulah maka kalau memvideokan adegan terlarang, bisa terlarang juga kita melihat bayangan kita baik di cermin ataupun di air. Di air yang tenang kita bisa melihat bayangan kita. Tidaklah terlarang hal itu. Karena itu bukan karya kita. Bukan hasil lukisan kita. Tapi itu refleksi dari kita yang kemudian divideokan. Ya. Maka tidak apa-apa melakukan video call. Atau umpamanya melalui aplikasi lain. Yang melihat gambar kita. Sekarang bagaimana dengan foto? Foto pada hukum asalnya sama dengan gambar lukisan biasa. Cuma kadang foto ada manfaatnya, bahkan diwajibkan adanya foto. Untuk menghindari manipulasi dalam aspek hukum. Seperti contoh umpamanya foto di dalam KTP, surat nikah, ijazah, paspor, yang seperti itu bisa wajib. Tanpa foto bisa dimanipulasi, KTP bisa pinjam KTP siapa aja, ngaku orang lain, ini KTP saya nggak ada fotonya kan. Begitu juga SIM, begitu juga paspor, begitu juga ijazah, begitu juga surat nikah gitu ya. Ini istri saya, ini surat nikahnya, tapi nggak ada fotonya. Padahal istri orang. Maka untuk hal itu bisa wajib. Ya. Bisa juga umpamanya sunnah atau mubah. Kalau umpamanya kita ada proyek bagi-bagi sembako, bagi-bagi sumbangan. Untuk meyakinkan kemudian dimintai laporan dalam bentuk video. Atau minimal dalam bentuk fotonya. Untuk meyakinkan si donatur bahwa ini sudah terlaksana, ini buktinya. Maka itu dibolehkan. Adapun memperlakukan foto dengan cara perlakuan yang diharamkan atau membuat foto dengan niat yang diharamkan, maka tidak boleh. Seperti umpamanya membuat foto dalam rangka pamer, memamerkan kondisi kita, kekayaan kita, atau amal soleh kita. Ketika kita haji atau umrah di depan Ka'bah, kita berdoa tolong difotoin. Untuk apa foto itu? Dipamerkan ke orang bahwa saya sudah ke Ka'bah. Ya sudah, saya sudah pernah menyentuh Ka'bah. Lihat doanya, ekspresinya khusyuk banget. Padahal itu kan pura-pura ya. Acting, pretending, ya, sandiwara. Berdoa nggak ketika difoto itu? Enggak. Lihat orang lewat, tolong fotoin saya ketika doa ya. Ayo, ekspresinya diserius-seriuskan. Ceklek dengan background apa? Ka'bah. Sudah, udah. Lihat. Wah, kurang bagus, ekstru lagi. Kan gitu tuh, diperlihatkan ke orang. Ria. Niatnya haram, maka menjadi tidak boleh. Menjadi haram pula. Ditempel kemudian di mana? Di ruang tamu agar setiap tamu yang ke sana melihat. Ditempel di semua media sosial dia.
ditempel di Instagram, di Facebook, di apalagi Twitter, di semua media sosial yang dia miliki. Untuk apa? Agar orang tahu bahwa kita pernah melakukan ibadah itu. Atau kadang-kadang di gunung, di puncak gunung, ya, dipoto, ditempel. Agar apa? Agar orang tahu bahwa saya hebat bisa sampai ke puncak gunung. Ria, ya, maka itu terlarang, tidak boleh. Ya. Demikian juga menyimpan foto untuk menggali kenangan yang bisa membuat kita sedih. Menyimpan foto orang yang kita cinta yang sudah tidak ada. Setiap kita lihat, kita berlinang air mata. Kita sedih, kemudian menangis. Maka menyengaja membuat kita sedih terlarang. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu sedih. Maksudnya jangan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kesedihan. Dan sedih ini adalah salah satu target setan dalam menggoda manusia. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan agar membuat orang mukmin sedih. Jadi sedih itu salah satu target setan dalam menggoda manusia. Setelah sedih, lebih gampang digodanya, diombang-ambingkannya, disetirnya oleh setan. Karena itu buruk, maka Allah melarang. Tidak boleh bersedih. Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Maka segala sesuatu yang membuat kita sedih, maka tidak boleh. Termasuk umpamanya menyimpan kenangan orang-orang yang sudah mati yang ketika kita lihat membuat kita sedih. Nggak ada manfaatnya, yang ada madarat. Berdasarkan hal itulah memperlakukan foto dengan perlakuan-perlakuan yang haram, maka menjadi haram, maka tidak boleh. Adapun memperlakukan foto dengan cara-cara yang tidak terlarang, maka boleh. Seperti foto-foto untuk laporan, ya. Umpamanya foto untuk sesuatu yang memang diharuskan adanya foto di KTP, di paspor, di ijazah dan seterusnya, maka itu tentu saja tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang akan bertanya. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Tasli dari Sukahaji. Pak Tasli Sukahaji. Silakan Pak. Barakallahu fiik Ustaz. Wafika barakallahu. Ustaz, tadi dari kajian yang saya dengar ini salah satunya adalah setiap kita ini akan mendapatkan himpitan nanti. Himpitan yang begitu luar biasa. Suntikan? Namun di lain pihak, Ustaz. Iya. Himpitan. Namun di lain pihak bahwa nanti pada saat setelah dicabut, kemudian orang yang beriman itu akan mengatakan, segerakan saya dimasukkan ke dalam alam barzah. Maksudnya pertanyaan saya di sini, apakah salah satu yang membuat orang beriman itu menjadi ingin disegerakan itu karena nikmatnya nanti yang akan didapat itu betul-betul menghilangkan rasa takutnya nanti himpitan itu, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taslih di Sukahaji Bandung, barakallahu fiik. Ya, betul. Di alam kubur nanti ada himpitan yang akan teralami oleh setiap mukmin sesoleh apapun, termasuk bayi, iya, bayi. Bayi yang mati ketika bayi belum punya dosa, belum punya kesalahan akan dihimpit. Ya, dan nas tentang hal itu, hadis tentang hal itu ada yang menunjukkan tidak ada yang selamat. Seandainya ada yang layak selamat, niscaya Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada yang layak selamat, niscaya bayi yang baru lahir kemudian mati itu lebih layak untuk selamat. Tapi mereka pun mengalami himpitan. Apalagi orang yang
tidak sesoleh itu dan tidak sebersih bayi, ya, pasti akan mengalami himpitan. Nah, tapi kenapa kalau orang soleh ketika jenazahnya masih dipanggul dia menyatakan qaddimuni, segerakan. Apakah yang dimaksud segerakan itu ingin segera menikmati himpitan tadi? Tentu saja tidak. Tidak ada orang yang menanti-nantikan himpitan. Tapi adalah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, ya, di akhirat nanti. Ingin segera lepas dari derita dunia, ingin segera masuk ke alam kubur untuk memperoleh nikmat kubur, tanpa menafikan adanya fitnah kubur, adanya himpitan di alam kubur. Walaupun dia selamat dari fitnah kubur, tapi tetap namanya fitnah kubur mengerikan. Karena pertanyaan munkar nakir walaupun kepada orang mukmin yang soleh, maka tetap dengan disertai bentakan yang dahsyat. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Wa hadza akhiru fitanin 'alal mu'min. Dan itu adalah fitnah terakhir bagi seorang mukmin. Ditanya di alam kubur dengan pertanyaan disertai dengan bentakan yang dahsyat. Jadi tidak menafikan itu, tidak menafikan himpitan di alam kubur, tapi setelahnya. Fitnahnya tidak akan lama. Tanya jawab itu tidak akan lama. Sebentar. Himpitan juga tidak lama. Setelah itu dilepaskan kembali, dikembalikan seperti sedia kala. Setelah itu memperoleh nikmat kubur. Nah, adapun nanti setelah di alam kubur melihat tempat tinggal dia di surga, dia kabita, kata orang Sunda, ngiler, teriming-iming, ingin segera, maka berdoa, ya Allah, segera akan kiamat, ya. Demikian Pak Tasli, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat. Ustadz Afwan mau bertanya, bagaimana sebenarnya batasan seringan-ringannya kategori durhaka untuk orang mukmin yang mengakibatkan orang mukmin tersebut disiksa di alam kubur, Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Apa sih dosa terenteng dan teringan yang menyebabkan manusia diazab di alam kubur? Iya. Sebenarnya yang akan menyebabkan orang mukmin diazab di alam kubur bukan dosa kecil tapi dosa besar. Yang satu dosanya ada yang lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa lain, sehingga memperoleh azab yang lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Nah, adapun jenis-jenis azab seperti sudah kita jelaskan, bagi orang yang menggibahi orang lain, dia akan cakar-cakar wajah dan dadanya dengan kuku panjang dan runcing. Para pezina akan dibakar di tungku. Pemakan riba akan tenggelam di lautan darah, gitu ya. Orang yang melalaikan Al-Quran nanti akan ditimpa dengan dengan batu yang sangat besar sampai pejet si kepalanya. Terus diutuhkan seperti sedia kala. Timpa lagi begitu dan begitu seterusnya. Kita lihat semua jenis itu tidak sama. Semua jenis azab itu tidak sama. Mending mana? Tidak ada mendingnya. Mending mah selamat. Jadi seenteng-enteng azab di alam kubur tetap amat sangat dahsyat, luar biasa. Makanya jangan abaikan dosa. Sekecil apapun dosa tersebut. Ya. Nah, adapun azab yang paling enteng bukan di alam kubur tapi di akhirat di neraka adalah diberi sepasang sendal. Yang apabila dipakai di kedua kakinya langsung ubun-ubunnya bergejolak, mendidih. Tapi tidak disebutkan untuk dosa jenis apa azab tersebut. Walhasil semua yang Allah larang dalam Al-Quran, yang dilarang dalam hadis, yang terancam dengan azab baik di alam kubur, terancam azab di hari kiamat nanti, itu merupakan dosa yang wajib kita hindari. Ya, tak ada dosa kecil
bagi orang yang menyadari kepada siapa dosa itu dilakukan. Jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandang kepada siapa kamu berdosa tersebut. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Silakan kami undang kembali bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Ya baik, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah, Pak Ustaz. Ya, ini saya dulu dari Surabaya, cuman hijrah ke Jawa Barat, Pak Ustaz. Iya, silakan Pak. Ustaz, saya ini orang tukang dekorasi, Pak Ustaz. Alhamdulillah, untuk dekorasi di Jawa Barat ini jalan. Cuman Pak Ustaz, saya kadangkala dulu itu memang pernah melukis makhluk yang bernyawa, Pak Ustaz. Begitu nyesel, Pak Ustaz. Nah, gimana ini Pak Ustaz untuk istilahnya menghapus semuanya itu untuk bertobat, Pak Ustaz, tentang lukisan-lukisan itu yang bernyawa, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Iya, barakallahu fiik, hamba Allah yang berasal dari Surabaya sekarang tinggal di Jawa Barat, di Bandung berenya. Iya, beliau tukang dekorasi. Dan pernah di masa yang lalu salah satu dekorasinya adalah membuat makhluk yang bernyawa. Mungkin gambar, lukisan atau patung atau yang sejenisnya ya. Kadang-kadang kalau mau pernikahan ada dekorasi berupa es. Dari es, kemudian es itu berbentuk pengantin atau makhluk hidup atau binatang atau apa gitu ya. Kalau berbentuk buah-buahan pohon nggak masalah. Tapi kalau berbentuk orang atau binatang atau jin, walaupun nggak tahu bentuk jin kayak apa, tapi diimajinasikan ya seperti itu, maka itu terlarang. Tadi sudah disebutkan azabnya paling dahsyat, diharamkan. Kalau haram perbuatannya, maka keuntungan dari itu pun haram pula. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan satu perbuatan, haram juga keuntungan dari perbuatan itu. Minuman keras haram, menjual minuman keras hasilnya keuntungannya haram. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berjudi haram, hasil berjudi haram. Perbuatan berjudi haram, menang dari berjudi haram. Berzina haram, kemudian ada keuntungan dari hal itu ya. Para PSK-nya, para apa yang koordinator teh namanya teh, mucikarinya, haram hasilnya dari hal tersebut ya. Dan semua orang yang terlibat dan tahu bahwa itu untuk itu, maka haram pula ya. Termasuk menggambar makhluk hidup atau bikin patung makhluk haram ya perbuatannya. Hasil dari itu haram, dibayar atau dijual. Oleh karena itulah maka wajib berhenti dan wajib bertobat. Pekerjaan itu banyak, yang halal banyak. Tinggalkan yang haram, maka Allah akan berikan barokah atas harta kita. Akan beri ganti dengan ganti yang lebih baik dan memberikan barokah ya. Dunia sampai akhirat. Nah, sekarang Bapak yang tadi pernah begitu, bagaimana caranya? Ya wajib tobat. Ya, pertama berhenti dari hal itu. Boleh mendekor tapi jangan ada dekorasi yang berupa makhluk hidup. Berhenti. Yang kedua, menyesal sudah melakukan itu, ternyata itu membuat murka Allah. Ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Nanti kalau ada pesanan saya akan terima dengan syarat nggak boleh ada dekorasi makhluk hidup. Ya. Nah, terus yang keempat, apabila nih kita ingat berapa kali kita mendekor, lalu berapa kita dibayar untuk dekorasi makhluk hidup itu sudah infakkan, sedekahkan, keluarkan harta sejumlah itu. Karena itu tahu haram.
dari yang telah lalu, ya. Tidak seluruhnya, umpamanya dekorasi total umpamanya dibayar 1 juta. Tapi ada makhluk hidupnya, mungkin ini berharga 100-200 ribu, sisihkan. Kalau dekorasi lainnya yang tidak haram ya halal, boleh gitu ya. Silakan. Sisihkan semampunya. Adapun kalau umpama sudah habis semua dan saya juga tidak memiliki tabungan apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak atau bertekad untuk tidak mengulang kembali hal tersebut, ya. Demikian Pak, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ninik Al-Husna dari Bekasi. Saya ingin bertanya, apakah dia orang tua untuk anaknya, doa orang tua untuk anaknya yang sudah meninggal lebih dulu bisa meringankan azab kuburnya? Karena selama ini saya hanya mendengar doa dan istighfar anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal bisa menghapus dosa mereka, bahkan bisa memasukkan mereka ke surga. Demikian Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ibu Ninik di Bekasi. Barakallahu fiik, ya. Apakah doa orang tua untuk anak sampai bingit Ibu sampainya, ya? Baik ketika masih hidup ataupun ketika yang didoakannya sudah mati. Doa ibu kepada anak itu mujarab loh. Ya, caspleng, tokcer, ya. Saciduh metu saucap nyata. Makanya jangan sembarangan berdoa, mendoakan keburukan kepada anak. Jangan, sekesal apapun, semarah apapun kita ke anak, doakan kebaikan. Jangan sampai mendoakan keburukan, ya. Nah, termasuk ketika si anak sudah mati, lalu ibunya, ayahnya itu mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan agar dibebaskan dari azab kubur, agar diselamatkan dari fitnah kubur, agar memperoleh nikmat kubur, agar diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Apa sampai enggak? Iya, ya sampailah insya Allah. Lebih kuat doa seorang ibu dia dibanding doa seseorang kepada orang lain yang enggak ada hubungan kekerabatan. Sudah sering saya jelaskan, doa orang hidup bagi orang mati bermanfaat bagi yang mati walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Al-Quran menerangkan hal itu. Dalam surah Al-Hasyr Allah menyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat itu tabi'in, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu meninggalkan kami. Yang sudah mati didoakan, ya. Dan ini doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan ada manfaat. Terus doa kita di dalam sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selamat bagi kita dan bagi orang hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk yang sudah mati. Nabi SAW dalam khutbah Jumat sering berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah ampuni mu'minin mu'minat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang sudah mati didoakan oleh Nabi SAW. Termasuk doa di dalam salat janazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa akrim nuzulahu, sampai seterusnya. Nah, orang yang sholatnya pasti ada hubungan dengan yang disolatkan? Enggak, seringkali enggak. Kenal juga enggak, ketemu juga enggak. Kita lagi sholat duhur di jalan, umpama azan duhur, kita mampir ke masjid sholat duhur. Beres sholat duhur ada pengumuman, mohon ikut menyolatkan jenazah. Disolatkan. Kita enggak kenal. Nggak tahu siapa namanya, nggak tahu gimana orangnya, ketemu juga belum pernah, tapi pasti dia muslim. Ya kita doakan. Sampai nggak? Sampai, insya Allah.
Ketika haji atau umrah di Mekah dan di Madinah, seusai sholat fardu selalu diikuti dengan sholat jenazah. Kenal nggak kita dengan mayit yang kita sholatkan? Nggak kenal. Rupanya, namanya, usianya, bertemu juga belum pernah. Maka doa kita insya Allah sampai. Itu bagi orang yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Apalagi hubungannya erat. Seperti orang tua ke anaknya. Seperti seorang ke adiknya. Adiknya ke kakaknya. Mendoakan, saling mendoakan. Baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah yang didoakannya itu sudah mati. Maka insya Allah sampai dan manfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Umu Kakak di Cikarang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendoakan kerabat yang sudah meninggal atau orang tua dan lain-lain, apakah harus disebutkan namanya satu persatu, Ustadz, atau seperti apa adabnya? Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustadz. Silakan. Iya, wa jazakillahu khair wa fiki barakallah. Umu Kakak di Cikarang. Iya. Apakah kalau mendoakan kerabat atau sahabat atau tetangga harus disebut namanya? Tidak harus, boleh disebut. Umpamanya saudara kita sudah meninggal, sudah wafat. Kita doakan. Boleh kita sebut namanya. Allahumma gfir li akhi fulan atau li ukhti fulanah. Boleh. Boleh tidak disebut? Boleh. Karena apa yang kita niatkan bahwa ya Allah ampuni saudara saya tanpa menyebut nama. Kita tahu yang dimaksud saudara itu si fulan. Allah tahu enggak yang kita maksud? Allah pasti lebih tahu daripada kita. Dan Allah tidak akan salah. Allah tidak akan, kamu tidak sebut namanya, udah jadi tidak saya kabul. Enggak. Allah lebih tahu daripada diri kita. Ya, mau disebut namanya dibolehkan. Mau tidak disebut tapi kita niatkan, kita maksudkan untuk orang tersebut, maka Allah lebih tahu juga. Insya Allah tetap sama hasilnya. Ya, termasuk umpamanya sahabat-sahabat kita, ya Allah, entengkan jodoh kawan-kawan saya yang jomblo. Yang jomblo ada 10 orang. Tanpa dirinci. Si A, si B, si C. Pokoknya semuanya. Boleh. Boleh juga untuk takkid menguatkan. Ya Allah, entengkan jodoh kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang jomblo. Terutama si fulan, si fulana, si alan, dan seterusnya. Boleh. Maka kedua-duanya dibolehkan ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Rafa di Margahayu Raya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Mau tanya, ada di mana ruh itu ketika jasadnya belum dikubur dan berapa hari maksimal batas dari kematian ke penguburan, Ustadz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Ada di mana ruh ketika jasad belum dikubur? Ruhnya mengalami perjalanan. Sudah kita terangkan. Kalau dia ruh orang mukmin, dia akan dibawa naik ke atas langit. Langit pertama dibukakan, langit kedua dibuka terus sampai ke 7. Sampai kemudian dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Di alam kubur, bukan di kuburan. Bagaimana kalau jasadnya tidak dikuburkan? Apa nggak dikembalikan dan nggak ditanya-tanya di kuburan? Tetap ditanya. Baik jasadnya dikuburkan atau tidak. Umpamanya jasadnya itu hancur semuanya karena kena bom, serpihan tubuhnya sudah berpisah kemana-kemana. Kan ada orang yang masang bom bunuh diri di tubuhnya ya, meledakkan diri, hancur semuanya, tidak dikuburkan. Tetap dia masuk ke lubang kubur, ke alam kubur. Atau umpamanya mati di tengah hutan, dimakan oleh binatang-binatang. Tidak dikuburkan, masuk ke perut beberapa binatang. Ada yang dimakan oleh sebagian oleh singa, sebagian oleh serigala, sebagian oleh macan, sebagian lagi oleh ular umpamanya atau apa.
berada di perut berbeda-beda, tetap dia masuk ke alam kubur. Atau bahkan dimumikan, diawetkan, dibikin mumi, ya, tetap walaupun jasadnya tidak dikuburkan, dia tetap masuk ke alam kubur. Oleh karena itu harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan, ya. Jadi apa yang dialami oleh ruh ketika jasad belum dikuburkan, dia mengalami perjalanan sampai ke langit ketujuh. Sampai akhirnya dimasukkan ke jasadnya di alam kubur, bukan di kuburan. Terus berapa lama saat mati sampai penguburan? Ya lebih cepat lebih baik. Oleh karena itu salah satu yang wajib disegerakan, atau ada 3 yang wajib disegerakan, ya. Sebagian keterangan ada 4. Yang pertama adalah tobat. Tobat jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah bayar hutang. Kalau ada cepat, jangan ditunda. Nah, ada uang, kita golangkan dulu. Enggak. Nanti aja kalau ada milik lagi. Nanti ada milik lagi, mikirnya yang lain lagi. Cepat segerakan. Khawatir keburu mati sebelum dilunasi. Ketiga, yang juga wajib disegerakanlah menguburkan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Hanya karena menunggu salah satu anggota keluarga yang belum tiba, ya. Dan yang keempat, yang juga harus disegerakan adalah apa? Menikah apabila sudah ada jodohnya, ya. Jadi lebih cepat, lebih baik. Kalau tidak ada halangan yang memang harus ditundanya penguburan itu, cepatkan kuburkan. Jangan tertunda hanya karena menunggu salah satu anggota keluarga yang belum datang, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.